Ternyata kemudian dalam perjalanannya waktu, mulai dari zamannya as-salafun as-shalihun, dari kalangan para sahabat, tabi'in dan tabi'in, sampai hari-hari berikutnya, orang yang memiliki sifat seperti demikian, dia memiliki track record yang baik, dan kemudian dia itu orang yang pintar menjaga kehormatan dirinya, itu ternyata juga sulit ditemukan. Sehingga kalau sifat seperti ini sulit ditemukan, padahal ini merupakan syarat bagi wali nikah, maka bisa-bisa akan banyak orang-orang perempuan yang tidak bisa menikah hanya gara-gara walinya ini tidak memiliki sifat adalah. Oleh karena itu kemudian para ulama di hari-hari berikutnya setelah masa-masa Imam Syafi'i itu lebih memperkuat persyaratan berikutnya, yaitu tidak harus memiliki sifat adalah, tapi cukup orang yang masturul adalah. Nah, di sini kita perlu membedakan. Ada istilahnya itu sifat adalah, ada istilahnya lagi itu orang yang masturul adalah. Dua hal ini berbeda. Antara adalah dengan masturul adalah itu berbeda. Kalau orang yang punya sifat adalah, tadi itu memang dia diakui oleh orang-orang sekitarnya, orang yang memiliki track record bagus dan dia bisa menjaga kehormatan dirinya. Track record bagus itu maksudnya adalah dia tidak pernah melakukan dosa-dosa besar dan juga dia itu tidak terbiasa melakukan dosa-dosa kecil. Nah, orang mencari seperti ini kan sulit. Maka pindah pada grade berikutnya, grade yang level keduanya, yaitu adalah orang yang masturul adalah. Nah, seperti apa kemudian pengertian atau definisi dari orang yang masturul adalah ini seperti apa? Saya kembali lagi kepada keterangan daripada Syekh Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfahnya beliau. Beliau dalam masalah ini pernah menyampaikan yang dimaksud dengan sifat masturul adalah man lam yu'raf lahuma mufassiqun kama nasso alaihi wa tamadahu jam'un wa aqalu fihi. Yang dimaksud dengan orang yang masturul adalah orang yang memang dia tidak pernah diketahui pernah melakukan sifat atau perbuatan yang menyebabkan dia fasik. Dia tidak pernah melakukan perbuatan yang arahnya kepada dosa-dosa besar. Jadi ada orang ya yang dia itu kita tidak pernah tahu dia itu melakukan dosa besar. Maka ini adalah yang dimaksud dengan masturul adalah. Beda dengan yang tadi ya. Kalau sifat adalah kita sudah bisa memastikan. Kita bisa memastikan bahwa orang ini memang track recordnya bagus, tidak pernah melakukan dosa besar ataupun tidak terbiasa dengan dosa kecil. Kita sudah bisa memastikan. Ini namanya sifat adalah. Tapi kalau yang grade berikutnya yang disebut dengan masturul adalah, menurut Ibnu Hajar Al-Haytami, adalah orang yang kita tidak pernah tahu. Artinya apa? Bisa jadi dia pernah melakukan dosa besar, tapi kita tidak pernah tahu. Man lam yu'raf lahuma, ya, atau orang yang tadi itu mufasikun. Kita tidak pernah tahu orang ini pernah melakukan dosa besar. Walaupun masih ada kemungkinan, ada potensi bahwa dia pernah melakukan dosa besar. Tapi kita tidak pernah tahu dia melakukan dosa besar. Ini sudah dianggap cukup sebagai persyaratan dalam wali pernikahan ataupun juga pada saksi pernikahan. Ini pengertian masturul adalah yang dipegang oleh Imam Ibnu Hajar, dan beliau menyatakan nasso alaihi, dan ini adalah merupakan nas dari Imam Syafi'i, wa tamadahu jam'un, dan juga merupakan pendapat yang muktamad menurut sekelompok ulama. Maksudnya sekelompok ulama dari kalangan madzhab Imam Syafi'i. Saya ulangi lagi, sifat yang kedua adalah orang yang kita tidak pernah tahu dia melakukan dosa besar, ya, walaupun masih ada potensi, ada kemungkinan orang ini sebenarnya juga pernah melakukan dosa besar. Tapi selama kita tidak tahu, maka ini merupakan sifat yang disebut dengan masturul adalah yang dianggap cukup sebagai persyaratan dalam wali nikah atau juga dalam masalah saksi dalam pernikahan. Ini yang dipegang oleh sebagian ulama dalam kalangan madzhab Syafi'i, dan ini juga merupakan nasnya Imam Syafi'i tentang masturul adalah.